menggerakkan sekitar. KDPJOK Gorontalo bergetar, kami berkumpul dengan semangat membara. Guru PJOK bersatu padu, menggapai mimpi menebar ilmu. PKG PJOK bergetar, bersama menggerakkan sekitar. PKG PJOK riang gembira, dimanapun berada siap sedia. Ayo melangkah, ayo berjuang, bersama kita kuat dan gemilang. Program pengembangan kompetensi, jalan menuju prestasi. Guru PJOK tetaplah berdedikasi. PJOK Gorontalo saatnya berkembang, meningkatkan kompetensi, meraih peluang. Olahraga dan kesehatan untuk semua. Guru PJOK berjaya selalu. PKG PJOK bergetar, bersama menggerakkan sekitar. PKG PJOK riang gembira, dimanapun berada siap sedia. Ayo melangkah, ayo berjuang, bersama kita kuat dan gemilang. Program pengembangan kompetensi, jalan menuju prestasi. Guru PJOK tetaplah berdedikasi. Dengan hati penuh kegembiraan, kami tumbuh dalam kebersamaan. Gorontalo bersinar, takkan pernah pudar. Guru PJOK berikan yang terbaik. Bekerja, bergetar, bercita. PKG PJOK bergetar, bersama menggerakkan sekitar. PKG PJOK riang gembira, dimanapun berada siap sedia. Ayo melangkah, ayo berjuang, bersama kita kuat dan gemilang. Program pengembangan kompetensi, jalan menuju prestasi. Guru PJOK tetaplah berdedikasi. Guru PJOK Gorontalo maju bersama, membangun masa depan yang cerah dan penuh makna. PKG PJOK bergetar bersama, menggerakkan sekitar. Bergetar bersama, menggerakkan sekitar. Bersama menggerakkan sekitar. PKG PJOK Gorontalo bergetar, kami berkumpul dengan semangat membara. Guru PJOK bersatu padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia yang saya hormati bapak-bapak yang tergabung dalam MGMP PJOK, baik itu dari sekolah SD, SMP maupun SMA. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas izin dan kuasanya lah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan komunitas belajar. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan sahabat orang rahmat beliau akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih tetap konsisten dalam melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan tugas saya, yaitu aksi nyata 3 dalam kegiatan PKG PJOK. Adapun tugas yang akan saya sampaikan ini yaitu tentang berbagi praktik baik dengan komunitas belajar sekolah. Ya, jadi dalam kesempatan ini tema yang saya bawakan yaitu tentang jum sehat dan sipeling. Apa itu jum sehat? Jum sehat adalah Jumat bersih dan sehat, dan sipeling adalah siswa peduli lingkungan. Next. Oke. Tentunya dalam pelaksanaan PKG PJOK, yaitu tentang pengembangan kompetensi PJOK,
itu dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme guru PJOK agar dapat memberikan pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa melalui peningkatan kompetensi guru PJOK. Dengan guru yang lebih terampil dan berpengetahuan, diharapkan kualitas pendidikan jasmani di sekolah dapat terus meningkat. Oke, next. Nah, ini adalah latar belakang, yaitu yang pertama perilaku malas gerak dan perkembangan teknologi, dampak pengaruh gadget mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan membiasakan budaya hidup sehat. Kemudian yang kedua, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan komunitas belajar sekolah, yaitu tentang kelima dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini memiliki modal aset seperti manusia dan fisik yang mendukung berjalannya kegiatan ini. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil belajar Pancasila. Kemudian yang kelima, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Oke, next. Nah, ini adalah tujuan daripada kegiatan yang saya laksanakan, yaitu yang pertama visi, yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar serta menciptakan pengalaman belajar PJOK yang menyenangkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan menjaga kebugaran siswa. Kemudian misi, yaitu yang pertama untuk melatih keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran jasmani siswa dan menjaga kebersihan lingkungan serta lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama sesama peserta didik dan pemahaman bahwa pentingnya olahraga dan kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik atau student agency. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Kemudian yang kelima, mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Oke, next. Ya, ini adalah capaian dan hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini, yaitu capaian dan hasil. Peserta didik dapat hidup aktif dalam bergerak dan peduli akan lingkungan serta produktif sehingga mampu menekankan gaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian aksi, wali kelas berkolaborasi dengan siswa dalam merencanakan kegiatan. Dan yang kedua, siswa melakukan presentasi dan refleksi. Oke, next. Oke, ini struktur program ya dalam komunitas belajar. Yang pertama ada jam sehat. Kegiatan dilakukan oleh siswa kelas 7 dan 8, yaitu melaksanakan senam, kebugaran jasmani dengan kolaborasi dengan wali kelas. Kemudian yang kedua, kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat. Setiap kelas bergantian untuk menjadi instruktur senam. Kemudian yang ketiga ada guru PJOK dan wali kelas memantau aktivitas siswa pada saat kegiatan berlangsung. Dan yang keempat ada melakukan evaluasi kegiatan bersama komunitas belajar sekolah. Kemudian untuk scheduling itu ada kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis pada saat jam 5 ya. Kemudian yang kedua ada kelas 7 dan 8 memilah sampah yang akan dibuat KEA
Dan yang ketiga kelas 7 dan 8 menanam tanaman, ya. Dan yang keempat ada guru PJOK dan wali kelas memantau aktivitas siswa dalam kegiatan ini. Dan yang kelima yaitu melakukan evaluasi kegiatan bersama komunitas belajar sekolah. Oke, next. Nah, ini publikasi hasil karya, ya. Itu yang pertama, produk bisa dibuat hiasan kelas. Kemudian yang kedua, hasil produk bisa dibagikan di media sosial kelas ataupun sekolah. Dan yang ketiga ada video dan panduan latihan kebugaran bisa dibagikan ke komunitas sekolah. Dan yang keempat ada hasil tanaman bisa dimanfaatkan pada saat panen kelima. Oke, next. Oke, ini. Ya, ini adalah kapasitas yang dimiliki sekolah. Yaitu yang pertama ada modal manusia, peserta didik, guru dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua modal politik, ya, itu ada kebijakan kepala sekolah. Modal fisik ada sound system, laptop, ruang kelas, alat kebersihan dan lahan untuk menanam. Dan yang keempat yaitu ada modal sosial, yaitu koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah. Oke, next. Oke, ini evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Nah, ini kriteria keberhasilan yaitu program ini dikatakan berhasil apabila tujuan program tercapai dengan baik sesuai dengan indikator tujuan yang telah direncanakan. Kemudian untuk metode evaluasi itu yang pertama ada kegiatan evaluasi pelaksanaan program ini dilakukan dalam bentuk rapat bersama pimpinan, staf dewan guru dan perwakilan peserta didik. Kemudian yang kedua ada bentuk lain pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan ini bisa dengan wawancara langsung terhadap perwakilan guru ataupun peserta didik untuk memberikan evaluasi dan pelaksanaan program ini. Oke, next. Oke, ini merupakan kemungkinan tantangan. Yang pertama, tantangan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Yaitu yang pertama ada siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga terutama senam, ya. Kemudian yang kedua ada faktor hujan yang menyebabkan aktivitas senam kebugaran tertunda. Kemudian yang ketiga ada kesulitan untuk mengontrol aktivitas siswa pada saat kegiatan berlangsung. Nah, ini adalah solusinya, yaitu mengambil jenis gerakan senam yang mudah dilakukan. Yang kedua, mengatur jadwal ulang. Dan yang ketiga, guru selalu melakukan koordinasi dengan rekan komunitas belajar sekolah. Oke, next. Oke, terima kasih. Jadi sekian atas apa yang sudah saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, saya persilakan. Oke. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sangat detail penyampaian materi dari Pak Reki terkait jurusan dan psikologi. Namun saya menyimak tadi ada beberapa poin penting yang juga sedikit agak harus lebih fokuskan lagi atau harus lebih dijelaskan lagi kalau menurut saya pribadi, di mana itu tentang keterlibatan anggota komunitas belajar. Nah, kalau saya menyimak tadi itu kira-kira guru berperan sebagai yang bergantian menjadi instruktur senam. Nah, dalam hal ini ketika ada kendala yang ditemui di sekolah tentang jum sehat atau sipelik ini, sejauh manakah keterlibatan komunitas belajar di sekolah Pak Reki untuk memecahkan masalah ini bersama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya persilakan untuk Bapak yang lain memberikan pertanyaan.
Oke, baik ya. Saya akan jawab terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Nurdin. Jadi apa tadi pertanyaan tadi? Oke, keterlibatan komunitas belajar sekolah terhadap kegiatan pada saat pelaksanaan Jumsihat dan Sipeling. Ya, jadi keterlibatan guru ataupun komunitas belajar di sekolah itu kita sebagai guru memberikan atau memantau siswa dalam melaksanakan aktivitas ini, ya. Kemudian pembina OSIS kita libatkan juga, ya, agar supaya pada saat pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Oke, mungkin saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan apabila ada pertanyaan dari bapak-bapak yang lain, persilakan. Oke, untuk bapak-bapak yang lain kami persilakan untuk dapat memberikan pertanyaan. Oke, dari saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materinya itu sangat bagus ya. Saya tidak banyak yang akan saya tanyakan terkait dengan tadi itu ada tantangan-tantangannya. Nah, apabila salah satu tantangan itu terjadi, nah, apa yang Anda akan lakukan ketika tantangan yang sudah Anda jelaskan itu terjadi? Mungkin itu dari saya. Oke, ke hadapan bisa ditampilkan lagi slide untuk bagian ya, kembali tantangan dan solusi. Nah ini, jadi ini ya tantangan pada kegiatan yang akan saya laksanakan, yaitu yang pertama siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga terutama senam, ya. Kemudian yang kedua, faktor hujan yang menyebabkan aktivitas senam itu tertunda. Nah, kemudian yang ketiga ada guru kesulitan untuk mengontrol aktivitas siswa pada saat kegiatan berlangsung. Nah, adapun solusi yang saya terapkan itu yang pertama ada mengambil jenis gerakan senam yang mudah dilakukan agar supaya siswa itu lebih aktif atau lebih berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan senam, ya. Kemudian yang kedua, mengatur jadwal ulang ketika terjadi perubahan cuaca atau terjadi hujan. Jadi tentunya kita harus mengatur lagi jadwal, ya. Dan kemudian untuk yang ketiga itu guru kesulitan untuk mengontrol aktivitas siswa pada saat kegiatan berlangsung. Nah, tentunya solusinya yaitu guru selalu melakukan koordinasi dengan rekan komunitas belajar untuk komunitas belajar sekolah. Oke, mungkin itu dari saya, Kak. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sudah bagus dan terima kasih. Oke, masih ada lagi? Ya, kami persilakan. Ya, dari saya lagi. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Refki tadi terkait tantangan ini, berarti secara tidak langsung anggota komunitas belajar juga terlibat dalam pemecahan masalah yang sudah disebutkan oleh Pak Refki tadi. Kemudian selanjutnya dalam Sipeling atau Jum Sehat ini, bagaimana cara atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh anggota komunitas belajar agar sukses terjadinya Sipeling dan Jum Sehat ini, karena mengingat begitu banyak tantangan yang harus dihadapi dan mungkin juga ada solusinya di sini. Namun bagaimana tahapan-tahapan itu bisa dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih. Baik, jadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kang Nurdin, terkait dengan tahapan-tahapan yang akan saya lakukan bersama dengan
rekan dalam komunitas belajar sekolah. Ya. Jadi tentunya dalam menghadapi tantangan pada kegiatan ini, saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan masalah yang saya hadapi. Contoh, siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga, terutama senam ya. Nah, di sini saya mengidentifikasi apa yang menjadi masalah siswa sehingga mereka jadi malas dalam melaksanakan aktivitas kebugaran ini. Nah, tentunya solusi yang saya ambil dalam mengatasi masalah ini yaitu adalah mengambil jenis gerakan senam yang mudah untuk dilakukan. Nah, tentunya dengan tahapan-tahapan yang sudah saya bahas dengan rekan-rekan sesama komunitas belajar. Tentunya bagaimana kami dalam komunitas ini memecahkan masalah yang kami hadapi. Oke, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari saya, berarti secara tidak langsung apabila ada salah satu program yang atau ada salah satu kegiatan yang tidak berjalan dengan terlalu baik atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, berarti anggota komunitas belajar atau Bapak sebagai fasilitator di sekolah itu berarti bisa mengadakan kembali kegiatan yang tidak berjalan dengan seharusnya, atau bisa berarti Bapak akan menjadwalkan ulang kegiatan yang tidak berjalan. Oke, baik. Tentunya dengan mengatasi masalah tersebut ya. Jadi kita sebagai saya selaku fasilitator dalam komunitas belajar dan rekan-rekan itu akan melaksanakan mungkin rapat terkait dengan pemecahan masalah yang kita hadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, itu Pak. Oke, terima kasih. Silakan apabila ada pertanyaan dari Oke. Baik, sudah pas ya. Oke, saya berikan lagi pertanyaan kepada kakak-kakak yang lain untuk dapat memberikan pertanyaan terkait dengan materi saya ini. Pastor? Boleh. Tantangan tadi itu Tantangan. Pada yang tantangan tadi. Oke, ini dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kapel materi. Sedikit saja, ini saya mengambil poin di poin kedua dalam penjelasan terkait dengan tantangan ini. Faktor hujan yang menyebabkan aktivitas senam kebugaran. Jadi mungkin ketika hujan, ya, ketika hujan dan itu berkenaan dengan jadwal senam Ya. di pagi ya. Apakah solusinya ditunda atau mungkin ada solusi lain diarahkan ke kelas atau bagaimana? Karena memang kalau menurut pemahaman saya, untuk kebugaran senam ini harus tetap kita laksanakan karena ini bisa membangkitkan semangat atau minat semangat siswa dalam nantinya untuk menerima pelajaran di jam berikutnya. Mereka lebih semangat lagi karena terpacu dari telah mengikuti senam ini. Apakah mungkin ada solusinya hanya ditunda itu? Ataukah mungkin ada solusi lain? Terus yang berikut saya mengapresiasi apa yang menjadi aksi nyata daripada Kak Reti ini. Mungkin secara menyeluruh ini sudah cukup baik dan sangat mudah kami pahami. Cuma memang dalam kebugaran ini yang menjadi pokok pertanyaan saya ini adalah hanya apa itu tertunda itu. Hujan ini. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak
Valin terkait dengan pertanyaan faktor hujan yang menyebabkan tersenang keguguran semen tertunda. Nah, jadi di dalam slide ini kan hanya solusinya hanya satu, yaitu mengatur jadwal ulang. Nah, tentunya ini hanya salah satu daripada solusi. Tapi ada beberapa juga solusi yang bisa kita ambil secara bersama ya. Contoh, kita alihkan ke ruangan kelas, ya, ruangan kelas untuk sebagai kegiatan senam. Atau juga bisa kalau semacam di sekolah itu ada aula, kita pakai gedung aula untuk pelaksanaan senam kebugaran jasmani. Mungkin itu Kak. Artinya bahwa kegiatan senam ini tidak ada, dalam artian selama ini tidak ada penundaan. Ya. Nah, ketika ada mungkin hujan, mungkin diarahkan ke tempat yang lebih Baik. yang tertutup begitu Pak Refki ya. Ya. Jadi mungkin salah satu solusi itu mengatur jadwal ulang, tetapi ada alternatif lainnya, yaitu dengan memindahkan ke ruangan kelas ataupun gedung aula. Saya rasa cukup Ya, untuk apa selama ini mungkin berkenaan dengan hujan, mungkin pernah terjadi di kelasnya, di sekolahnya Kak Refki. Apa selama ini pernah dilakukan penundaan seperti itu? Ya. Jadi Atau diatur jadwal ulang lagi mungkin di minggu depan atau bagaimana? Ya, jadi terkadang kita ketika mengalami Tidak, yang detail saja. Pernah ada penundaan? Iya, pernah. Oh ya. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Cukup, terima kasih. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.